Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan alamat fi'il. Kita sudah ambil di matan bahwa alamat fi'il itu ada berapa? Alamat fi'il ada 4. Pertama, adanya kode. Kedua, sin. Ketiga, saufa. Keempat, ta'tanis sakinah. Nah, ini yang kita belum bahas, yang terakhir. Ta'tanis as-sakinah. Kita baca. Qala al-mu'allif al-imam Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Amma ta'ut ta'nitsis sakinatu, adapun ta'tanis sakinah, fatadkhulu 'alal fi'lil madhi duna ghairihi. Ini yang patut digarisbawahi. Kan ini pernyataan penting sekali. Ini ta'tanis sakinah, maka dia masuk pada fi'il madhi, tidak kepada selainnya. Antum melihat kan kode. Masuk madhi, masuk mudhari. Sin, saufa hanya masuk mudhari. Ini sekarang. Ta'tanis sakinah. Dia hanya masuk pada fi'il madhi. Tidak masuk pada kata lain. Jadi tidak ada itu ta'tanis sakinah masuk pada fi'il mudhari. Apalagi amr, apalagi isim, tidak ada. Kalau ada isim, maka ta'nya pasti berharokat. Tidak ada yang sukun. Ta'nya pasti berharokat. Ini khusus madhi saja. Ta' yang bersukun. Apa maksudnya itu ta'? Kalau dia ada. Ini hanya faedah tambahan ya. Dia lebih kuat kaitannya nanti dengan pembahasan fa'il. Antum sudah lewatkan pembahasan fa'il. Kalau fa'ilnya adalah perempuan, fi'ilnya dikasih tanda ta'nits. Lebih di sana dia. Lebih ke sana pembahasannya. Tapi belum kasih. Wal ghardu minha ad-dalalatu ala annal ismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannatsun. Wal ghardu minha, tujuan darinya, yaitu tujuan dari ta'tanis as-sakinah ad-dalalah, menunjukkan ala atas annal isma, bahwasannya isim alladhi yang usnida disandarkan, bahwasannya isim yang usnida disandarkan, hadal fi'lu ilaihi, fi'il ini kepadanya, mu'annatsun, adalah perempuan. Adalah apa? Perempuan. Misalnya, saya contohkan misalnya contoh-contoh yang biasa kita contohkan di buku sebelumnya. Ketika saya bilang ja'a Zaidun, kan ja'a. Saya sandarkan kata ja'a kepada Zaid, yang laki-laki. Makanya saya bilang ja'a. Tapi kalau saya ganti Zaid dengan Maryam, apa antum bilang? Ja'at Maryamu. Kenapa itu? Untuk menunjukkan bahwa ini ja'at, antum sandarkan kepada Maryam, seorang perempuan. Paham ini tujuannya? Jadi itu dia. Kata mudahnya untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu kata mudahnya. Kalau ada ta, oh pelakunya perempuan. Kalau tidak ada, pelakunya laki-laki. Itu kata simpelnya, kata mudahnya ini huruf. Jadi di samping dia menjadi tanda untuk fi'il, dia juga menunjukkan nanti pelakunya adalah mu'annas. Ini faedah tambahan. Sawa'un akana fa'ilan, sama saja apakah dia fa'il
Nah contoh, qalat Aisyatu ummul mu'minin. Lihat, itu fa'il dia Aisyatu. Am kana naiba fa'ilin, atau dia sebagai naib fa'il. Dia sebagai naib fa'il kan yang marfu setelah fi'il itu ada dua. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Ya kan? Kalau fi'ilnya ma'lum maka siapa? Fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, naib fa'il. Kan ada dua. Jadi sama saja. Apakah itu yang perempuan itu adalah fa'il atau naibul fa'il? Nah contoh. Furishat daruna bil busuti. Furishat daruna bil busuti. Perhatikan itu kata. Furishat. Ditambahkan tak tanis menunjukkan daruna itu perempuan. Jadi ini bisa menunjukkan ini setelahnya laki-laki atau perempuan. Kan begitu? Kalau ada tak pastikan perempuan. Walaupun pada kata setelahnya tidak ada tanda perempuan. Tidak ada tak marbutonya. Iya, tapi kalau fiilnya mu'annas pasti mu'annas. Kalau fiilnya mu'annas pasti mu'annas. Ini saya kira jelas ya. Setelah itu hanya tambahan lagi dari beliau. Kan dikatakan sukun. Ini ada masalah nanti. Kadang di sebuah kalimat dia berharokat. Misalnya kalau kita komat. Ada lafaz kode komatis solati kita baca. Padahal itu tak sukun. Gimana itu? Apakah antum namakan tak berharokat atau masih tak sukun? Paham kan? Nah ini masalah yang beliau akan kasih tahu antum. Kata beliau rahimahullah. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Yang diinginkan bahwasanya dia adalah sukun pada asal peletakannya. Jadi ini tak asal peletakannya adalah sukun. Itu yang diinginkan. Fala yadurru tahrikuha, tidak berbahaya pengharokatannya li'arid kalau ada sebab. Tidak berbahaya kalau dia diharokati karena ada sebab. Seperti apa misalnya sebabnya? At-takhallusi min iltiqa'is sakinain. Seperti antum mau berlepas dari bertemunya dua sukun. Kan seperti itu. Kan asalnya qomat as-sholah. Kan ketemu dua sukun. Pertama ta, sukun. Kedua alif lam. Supaya antum tidak membaca dengan terpisah karena ketemu dua sukun, harokati. Supaya mudah. Langsung qomatis sholah. Paham jadinya? Jadi ini karena ketemu dua sukun, tidak berbahaya. Tetap antum bilang apa? Sukun. Karena ini diharokati karena ada sebab. Diharokati karena ada sebab. Iya karena ketemu dua sukun. Fi nahwi qawlihi ta'ala. Dalam contoh firman Allah Ta'ala. Wa qalatih ruj alaihin wa qalatih titi. Padahal asalnya ini wa qalat ukhruj. Itu asalnya. Wa qalat ukhruj. Jadi dia sukun asalnya. Tapi karena ketemu dua sukun, yaitu sukun pertama ini ta, sukun kedua ini kho, maka diharokatilah ta itu dengan kasro, supaya tidak ketemu dua sukun. Tetap antum bilang ini sukun. Kan tidak berbahaya kalau dia berharokat karena ada sebab. Berharokat karena ada sebab. Demikian pula ini contoh kedua. Idh qalatim ro'atu imrona. Lihat itu. Qalatim ro'atu. Asalnya itu adalah qalat. Sukun itu taknya. Karena tak tanis sakinah. Kemudian karena ketemu dengan huruf sukun setelahnya itu mim. Maka dia diharokati. Jadilah idh qalatim ro'atu imrona. Paham kan? Itu karena ketemu dua sukun. Tetap antum bilang di sini sukun. Tetap antum bilang di sini
sukun. Demikian pula contoh ketiga. Qalata ataina ta'i'in. Lihat itu contoh. Yang antum fokus pada qalata. Asalnya ini sebenarnya qalat baru alif. Karena ini alif ini menunjukkan dia perempuan. Jadi asalnya itu qalat baru siapa? Alif. Alif ini dua perempuan pelakunya. Tapi ketemu udah sukun. Tak sukun sama siapa? Alif itu sendiri. Maka taknya diapain? Taknya diapain? Diharokati. Karena ketemu dua sukun. Paham ini? Jadi asalnya qalat baru alif. Kan tidak bisa antum baca a. Karena bukan hamzah ini. Ini alif tidak punya harokat. Ini alif tidak punya harokat. Diharokatilah ta. Karena ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun. Ini dia. Jadi yang diinginkan adalah sukun di asal peletakannya. Sukun di asal peletakannya. Tidak berbahaya jika suatu ketika diharokati karena ada sebabnya dia diharokati. Seperti di sini beliau katakan karena ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun. Ini yang beliau singgung pertama terkait dengan tak. Setelah itu beliau katakan mimma taqaddama wa mimma taqaddama dan dari apa yang telah lewat yatabayyana laka jelas bagi kamu anna alamatil fi'li bahwasannya tanda-tanda fi'il allati dzakarohal muallifu yang telah disebutkan oleh penulis, muallif penulis yang telah disebutkan oleh penulis ala salasati aqsamin di atas 3 bagian. Jadi alamat fi'il yang telah lewat penyebutannya yang kita ambil pekan lalu sama ini hari ini itu terbagi 3 secara global, secara umum. Ini kesimpulan. Qismun yaqtassu bid-dukhuli 'alal madhi. Bagian pertama khusus untuk masuk pada fi'il madhi. Itu yang pertama. Ini ya nomor 1. Iya. Kemudian beliau jelaskan siapa itu. Wahuwa ta'ut ta'nitsis sakinatu. Yaitu yang khusus masuk pada fi'il madhi adalah ta'nis as-sakinah. Ta'nis yang sukun. Ini khusus pada madhi. Wa qismun. Nah ini nomor 2 ini. Ini nomor 2. Wa qismun bagian kedua. Yaqtassu bid-dukhuli 'alal mudhari'i. Khusus masuk pada fi'il mudhari'. Khusus masuk pada fi'il mudhari' saja. Siapa itu? Ini dia. 2 kata. Wahuwa sin wa saufa. Yaitu dia adalah sin dan saufa. Dia adalah sin dan saufa. Ini bagian kedua. Bagian ketiga wakismun. Ini ketiga. Wakismun yashtariku bainahuma. Bagian ketiga berserikat antara keduanya. Yaitu dilihat dari dia masuk menjadi tanda untuk fi'il. Maka dia jadi tanda untuk fi'il mudhari juga jadi tanda untuk fi'il madhi. Ini namanya berserikat. Siapa itu? Wahuwa qad. Dia inilah siapa? Kode. Ini kesimpulan. Ini paling pokok ini yang ini. Inilah kesimpulan dari yang terlewat dari alamat fi'il. Fi'il itu punya 4 tanda. Nah, tatani sakinah, sin saufa, kode. Tapi kalau dilihat dari yang dia masuki, terbagi 3. Khusus madhi, tak sukun. Khusus mudhari, sin saufa. Bisa mudhari, bisa madhi, kode. Dipahami ini? Selesai. Setelah itu beliau tambahkan satu masalah. Kata beliau waqad taroka. Waqad taroka.
sungguh beliau telah meninggalkan alamata fi'lil amri, tanda fi'il amr, iya kan? Jadi kalau antum melihat tanda yang disebut oleh penulis, kan ada 4. Kode, sin, saufa, ta. Semua ini kan hanya madi mudhari. Ada khusus madi, ada khusus mudhari, ada madi mudhari. Kan begitu kan? Fi'il amr gimana? Makanya ini kan penulis Matan Jurumi ya. Ia menyebutkan tanda. Hanya ada 4, itu madi mudhari. Amr mana? Kan fi'il ada 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il amr apa tandanya? Kan ada yang bertanya nanti, baik saya sudah tahu alamat fi'il mudhari. Sin saufa. Kode. Saya sudah tahu alamat fi'il madi. Tatani sakinah. Kode. Sekarang pertanyaannya, apa tanda fi'il amr? Fi'il mudhari sudah, fi'il madi sudah. Tanda fi'il amr apa? Kan fi'il ada 3 yang saya tahu. Ini perlu. Kata beliau, wa qad taraka alamata fi'lil amri. Penulis telah meninggalkan tanda fi'il amr. Telah meninggalkan tanda fi'il amr. Wahyadi adalah dalalatuhu ala tolabi. Ini dianggap alamat pertama dari fi'il amr. Ini alamat pertama. Ma'akobulihi ya al-mukhotobati. Ini dianggap alamat kedua. Aununit taukidi. Ini bisa dianggap alamat ketiga. Ini tanda fi'il amr. Kata beliau, wahyadi adalah dalalatuhu ala tolabi. Dia menunjukkan atas tolab, permintaan, perintah. Itu tanda pertama dari tanda fi'il amr. Menunjukkan atas perintah. Bangunlah, duduklah, makanlah, minumlah, pergilah. Kalau ada makna perintah, oh fi'il amr ini. Karena dia menunjukkan atas apa? Perintah. Itu tanda pertama. Ma'a bersamaan dengan qabulihi. Dia menerima. Qabul. Menerima, dia menerima ya al-mukhotoba. Bisa menerima ya mukhotob. Ya yang menunjukkan seorang perempuan yang dia bicara. Kan begini kan. Kalau antum bilang untuk laki-laki ya begini. Antum bilang untuk laki-laki misalnya iftah. Bukalah. Kalau perempuan antum bilang apa? Tambahkan ya setelah ha. Itu jadi untuk perempuan. Iftahi. Paham ini? Karena dia menunjukkan atas perintah dan bisa menerima ini ya fi'il amr. Iftahi. Paham gak ini? Coba. Ikro. Bacalah. Kamu laki-laki. Perempuan. Ikro. Ikro'i. Kan antum kasroh kan ada ya. Bacalah. Tapi kamu perempuan. Seorang perempuan yang diajak bicara. Coba. Ishrob. Bisa menerima ya. Ishrobi. Okotul. Kasih ya. Oktuli. Paham ini? Abu Haruna. Paham ini? Yakin. Coba Zaidun. Tidak bisa, kenapa? Itu laki-laki, coba perempuan. Zaiduni. Betul itu Pak. Kenapa? Siapa dia ini? Fi'il amr.
Isim. Tidak bisa ini Abu Arina. Masa isim dikasih ya mukhotobah? Tidak bisa. Ini fi'il tadi. Alhamdulillah. Berarti paham ini? Alhamdulillah. Saya katakan begini yang asli ini. Saya tidak tipu-tipu. Iya. Saya bilang begini misalnya. Igsil, kamu mencucilah. Perempuan. Iksili. Tanda fil amr. Ada ya. Jadi dia menunjukkan perintah. Terus bisa antum tambahkan ya. Untuk menunjukkan perempuan. Itu tanda kedua. Tanda ketiga. Aununit taukid. Dia itu cirinya bisa menerima nun taukid. Hanya saja tanda ketiga ini sebenarnya tidak bisa dijadikan tanda. Karena nun taukid bisa juga masuk pada fi'il mudhari. Paham? Kan fi'il mudhari bisa masuk nun taukid. Dan dia jadi mabni di atas fathah. Ya kan? Kan sudah lewat. Yadribu, yadribanna. Yaktulu, yaktulanna. Yakruju, yakrujanna. Iya kan? Makanya sebagian ulama tidak memasukkan nun taukid sebagai tanda fil amr. Jadi tanda fil amr hanya dua. Menunjukkan atas tolak terus bisa menerima iya. Tapi karena penulis sebutkan ya kita tambahkan. Atau menerima nun taukid. Nun taukid itu Pak ada dua bentuknya. Ada yang bertasdid, fathah dan bertasdid. Ada yang sukun. Dan fi'il amr kalau kemasukan nun taukid langsung fathah huruf akhirnya. Misalnya iftah. Masuk nun taukid langsung saya bilang iftahanna. Iftahan. Paham ini? Itu ciri fil amr yang beliau sebutkan. Itu ciri ketiga. Bisa bersambung dengan nun taukid. Walaupun alamat ini bukan khusus fil amr. Ini juga berserikat dengannya fil mudhari. Paham ini? Yang jelas kata beliau seperti itu. Bisa menunjukkan atas tolab itu inti. Bisa menerima ya mukhatab dan bisa juga menerima nun taukid. Karena isim tidak bisa menerima nun taukid. Tidak ada itu isim yang bersambung dengan nun taukid. Misalnya Zaidun menjadi Zaidanna, Zaidan. Enggak. Ini khusus untuk fi'il. Cuman bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amr. Dipahamkan? Dipahamkan? Langsung fathah. Coba idrib. Masukkan nun yang bertasdid. Langsung fathah sebelum nunnya. Idrib. Apa? Uktul. Igsil. Coba masukkan sukun sekarang yang sukun. Ukhruj. Ukhruj. Jangan disukun fiilnya. Nunnya nih yang disukun. Fiilnya fathah. Ukhruj. Kan kalau bersambung dengan nun taukid, akhir dari kata itu fathah. Jadi ukhruj, ukhrujan. Paham? Jadi tadinya sukun ada nun langsung apa? Fathah. Coba. Ulang. Idhab. Ulang. Imna. Begitu dia. Langsung fathah. Sama dengan tadi kalau ada ya langsung kasroh. Ini kalau ada nun langsung apa? Fathah. Dipahami ini? Ini tanda fi'il amr yang belum sebutkan. Karena tidak disebutkan oleh penulis. Pengarang matan Jurumiyah. Lihat sekarang, nah contoh. Kum. Berdirilah. Perintah. Uq'ud. Duduklah. Perintah. Uktub. Tulislah. Perintah. Unzur. Lihatlah. Perintah. Ini fi'il amr ini karena maknanya perintah. Maknanya perintah. Fa inna hadhil kalimatil arba'a. Sesungguhnya 4 kata ini dalatun menunjukkan ala tolabi atas permintaan husulil qiyam terjadinya berdiri pada kata kum wal qu'ud duduk pada kata uqud wal kitabah
penulisan pada kata uktub. Wan nazar melihat pada kata undur. Ma'a bersamaan dengan itu. Qabuliha dia menerima. Ya al-mukhotoba. Ya yang menunjukkan atas siapa? Perempuan. Sudah selesai isim, pengertian dan alamat. Sudah selesai fiil, pengertian dan alamat. Sisa siapa? Huruf. Dan ini mudah. Karena huruf itu yang penting bukan fiil, bukan isim. Huruf. Ini paling mudah. Ketiga. Kata beliau rahimahullah al-harfu huruf. Qala beliau berkata. Wal harfu dan huruf. Mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah apa yang la yasluhu tidak cocok. Ma'ahu bersamanya. Dalilul ismi tanda isim. Wala tidak pula dalilul fi'li, tidak pula tanda fi'il. Inti daripada huruf itu. Huruf itu tidak cocok padanya tanda isim, tidak pula cocok padanya tanda fi'il. Pasti huruf. Karena berdasarkan penelitian, kita sudah katakan di awal. Berdasarkan penelitian, kata bahasa Arab itu hanya 3. Isim, fi'il, huruf. Kalau bukan isim, berarti fi'il atau huruf. Kalau bukan fi'il berarti isim atau huruf. Kalau bukan isim fi'il berarti huruf. Paham? Dibedakan huruf. Dibedakan huruf. An akhwaihi dari 2 saudarinya. Dari 2 saudarinya. Al ismi wal fi'li yaitu isim dan fi'il. Bi annahu bahwasannya dia. Bahwasannya dia. La yasihhu tidak sah. Dukhulu masuk. Alamatin satu tanda. Min alamatil asma'il mutaqaddimati. Dari tanda-tanda isim yang telah lewat. Tidak sah, tidak bisa. Masuk dari tanda-tanda isim yang telah lewat. Wala tidak pula. Goiruha alaihi selainnya atasnya. Kama la yasihu. Sebagaimana tidak bisa juga. Dukhulu alamatil fi'li. Alamatin min alamatil af'ali. Tidak bisa pula masuk satu tanda dari tanda-tanda fi'il. Allati sabaqa bayanuha alaih. Yang telah lewat penjelasannya atasnya. Iya kan? Sudah lewat semuanya. Sekarang sisa praktek. Wa mithaluhu dan contohnya. Dan contohnya itu contoh huruf. Min, wahal, wabal. Contohnya 3 ini. Min. Antum tidak bisa bilang al min. Dari tanda isim. Paham kan? Minun. Antum tanwin. Dari tanda isim. Atau min. Antum masukkan huruf jar. Paham ini? Tidak bisa. Tidak bisa antum juga bilang. Kodemin, saufamin, samin, min. Antum kasih masuk tak tanis, sakinah. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau tidak bisa itu berarti siapa dia? Huruf, pastikan itu. Kan cuma 3. Ini bagus sekali yang beliau katakan. Lihat kata beliau. Fahadihil kalimatus salasu hurufun. 3 kata ini huruf. Min, hal, lam. 3 kata ini huruf. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya dia. La taqbalu tidak menerima. Sesungguhnya dia tidak menerima. Al, tidak menerima al. Tandanya isim. Wala tanwin, tidak menerima tanwin. Wala yajuzu dan tidak boleh. Dukhulu harfil khafdi alaihi. Masuk huruf jar padanya. Masa huruf jar masuk pada huruf jar? Tidak bisa. Tidak bisa masuk huruf jar padanya. Ini buktinya. Fala yasihu antakul. Tidak bisa kamu berkata almin. Tidak bisa. Wala antakun tidak boleh pula kamu bilang minun. Antum tanwin. Wala antakun tidak boleh pula antum bilang ilamin. Gimana caranya ilamin? Ilamin. Tidak bisa. Kalau ila Zaidin bisa. Ila Abi Aruna bisa.
Kan paham ini? Paham apa Rona? Coba masukkan ala kepada min. Ala, alamin bisa? Nggak bisa, huruf jer. Iya, ini kata beliau, wa kadzalika baqiyatul hurufi, demikian pula sisa huruf yang lain. Nggak bisa masuk pada huruf jer. Nggak bisa masuk pada huruf jer, nggak bisa. Iya, wa aidon, dan juga la yasihhu, tidak bisa an tadkhula alaihi sin, untuk masuk padanya sin. Nggak bisa. Nggak bisa juga masuk pada sin. Sin alamat apa ini? Fi'il, nggak bisa. Wala saufa, nggak boleh pula masuk padanya saufa. Wala ta'ut ta'nits sakinah, tidak bisa juga masuk ta'tanis sakinah. Wala qada, nggak bisa pula masuk padanya qada. Wala ghairuha, dan tidak pula selainnya. Mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lun, dari apa-apa yang merupakan tanda kalau itu adalah fi'il. Semua tanda isim, semua tanda fi'il tidak bisa masuk pada huruf. Paham ini? Tidak bisa masuk pada apa? Huruf. Dan memang itulah tandanya huruf. Tandanya huruf tidak ada tanda. Itu kesimpulannya. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Berarti itu huruf. Berarti itu adalah huruf. Paham kan? Jelas ini kan? Alhamdulillah. Selesai. Dengan ini tahap pertama mengenal kata. Setelah itu kita akan masuk tahap kedua, dan ini lebih penting dari tahap pertama. Tahap kedua ini adalah lebih penting daripada tahap pertama. Mengenal tanda bacanya. Kalau yang lewat itu tahap awal. Mengenal nama dari setiap kata. Oh, kata ini isim, ini fi'il, ini huruf. Sekarang apa tanda bacanya, ini yang kita kenal. Kalau dia isim, apa tanda bacanya? Kalau dia fi'il, apa tanda bacanya? Kalau dia huruf, apa tanda bacanya? Dipahamkan? Ini yang ini kita akhirkan insya Allah di Senin depan. Tentunya Senin depan kita puasa. Tapi tetap belajar. Jadi Senin depan itu kita masuk tahap kedua. Kita sudah menginjak tahap kedua. Kan ini belajar nahwu 3 tahap saja. Tahap pertama mengenal kata. Tahap kedua mengenal tanda bacanya. Tahap terakhir kenapa dibaca begitu. Mengenal penyakit yang masuk. Nah ini insya Allah kita masuk nanti. Di hari Senin depan sudah masuk di bulan Ramadan, masuk tahap kedua. Masuk tahap kedua. Antum tetap semangat. Alhamdulillah. Iya. Ada pertanyaan? Betul, ada kata tadi yang luput artinya. Karena sebenarnya asalnya kum. Jadi itu kata kum ini sebenarnya asalnya sebelum begitu jadinya adalah kum begitu Pak. Cuman ketemu 2 sukun. Sukun pertama adalah waw, sukun kedua mim, sehingga hilang ke wawnya menjadi kum. Sehingga kalau ditambah ya di sini, apakah ketemu 2 sukun? Tidak, karena kalau ada ya di akhir berarti ini di kasroh mimnya. Maka jadilah dia kembali kumi. Jadi itu alasannya. Jadi saat tidak ada ini ya di akhir, dia sukun mimnya. Berarti mengharuskan sukun mim dan sukun waw. Ketika ada 2 sukun, tidak bisa diharokati, maka hilang wawnya. Jadilah kum. Sama dengan antum dengar kata kul. Kul, ini bukan begitu aslinya. Aslinya itu adalah apa? Kul begitu. Karena ketemu 2 sukun menjadi apa? Kul. Nanti kalau bersambung di sini ya,
Tidak hilang. Jadinya apa? Kuli. Kuli. Seperti itu. Sama semua itu dengan sum, puasa. Sum, sumi. Asalnya sum. Karena kan tidak ada kata dalam bahasa Arab 2 huruf. Ketika ada 2 huruf, oh ada hilang. Ketika dia 2 huruf berarti ada yang hilang. Ada lagi? Daruna, dar, rumah. Nah kami, rumah kami, ya kan begitu situ. Albus bil busuti, busut, karpet, tikar. Furishat, furishat, dihamparkan. Rumah kami apa lagi namanya itu? Digelar, dialas dengan tikar. Karpet. Ada lagi? Abu Dia? Tidak pernah ada masalah tak? Sebetulnya banyak masalah tak? Bilang-bilang. Kita bagi-bagi. Enggak. Enggak. Karena asalnya sukun. Jadi kita tetap bilang sukun. Walaupun suatu ketika dia diharokati. Karena itu sebenarnya harokatnya karena ketemu 2 sukun. Bukan asli. Jadi itu kita ungkapkan yang asalnya. Nah. Ada lagi? Tidak ada? Aman berarti. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Hari yang sama. Jamnya tetap sama ya. Jamnya tidak berubah. Alhamdulillah. Pokoknya walaupun lapar. Kesini saja. Biar tambah lapar. Alhamdulillah. Tidak meninggal itu antum. Tidak meninggal. Kesini saja. Jangan sampai puasa ini masa datang ke belajar. Jangan, hawa nafsunya itu. Kalau ada yang ada istrinya bilang mau pergi buka bersama hari lain hari Senin. Masa buka bersama banyaknya hari-hari yang dilewati bersama. Bilang saja, kita ini hidup sama terus. Ini hanya hari Senin. Kasih tahu, pokoknya harus berjuang. Kalau antum mau pintar harus banyak berkorban. Korban tenaga, korban waktu. Paham kan? Pahamkan juga keluarganya. Kan kalau dia ikhlas, antum datang belajar, kan dia juga dapat pahala. Dia pahala pendukung. Paham Abu Rofa? Saudara? Tidak ada masalah tak ini? Kita sama Abu Dian tidak ada masalah tak? Paham semua berarti? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.